Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan teori komunikasi yaitu teori pasca kolonial. Anggota dari kelompok 5 yaitu Kurnia Nur Hasanah, NPM 21043010160, Rahma Vivi Ariana dengan NPM 21043010185, Niken Nurdia Ayu dengan NPM 21043010186, Difla Usbanasyat dengan NPM 21043010190. Saya Niken Nurdia Ayu, NPM 21043010186. Definisi teori postkolonial adalah teori sastra atau pendekatan kritis yang berhubungan dengan sastra, diproduksi di negara-negara yang pernah atau sekarang menjadi koloni negara lain. Mungkin juga berurusan dengan literatur yang ditulis di atau oleh warga negara penjajah yang mengambil koloni atau rakyat mereka sebagai subjeknya. Teori ini didasarkan pada konsep keberbedaan dan perlawanan. Teori pasca-kolonial berkaitan dengan pembacaan dan penulisan literatur yang ditulis sebelumnya atau negara-negara yang saat ini dijajah, atau literatur yang ditulis di negara-negara penjajah yang berurusan dengan kolonisasi atau bangsa terjajah. Ini berfokus terutama pada cara di mana budaya penjajah mendistorsi pengalaman dan realitas dan menorehkan inferioritas dari orang-orang terjajah. Bagaimana negara-negara penjajah menyesuaikan bahasa, gambar, adegan, tradisi, dan sebagainya dari negara-negara terjajah. Saya Rahma Vivi dengan NPM 0185. Teori pasca kolonial berasal dari bekas jajahan Inggris di Karibia, Afrika, dan juga India. Banyak penulis pasca kolonial menulis dalam bahasa Inggris dan juga berfokus pada tema-tema umum seperti perjuangan kemerdekaan, emigrasi, identitas nasional, kesetiaan, dan juga masa kecil. Gilroy mengeksplorasi konstruksi keberbedaan rasial sebagai kehadiran yang mendasari dalam reportase media cetak selama tahun 1970-an dan juga 1980-an. Dengan alasan representasi laki-laki kulit hitam yang dikriminalisasi secara teratur menstigmatisasi komunitas kulit hitam. Contohnya adalah representasi imigran kulit hitam yang buruk akibat hubungan ras Inggris pada Perang Dunia Kedua. Kisah hubungan ras Inggris sejak Perang Dunia Kedua, di mana golongan imigrasi pasca perang dari Hindia Barat menghasilkan serangkaian kecemasan tentang perilaku imigran. Representasi tersebut meminggirkan komunitas kulit hitam imigran yang dari awal membangun mereka sebagai ras yang lain di dunia yang didominasi kulit putih di Inggris tahun 1950-an. Contoh lainnya adalah representasi oleh media terhadap imigran kulit hitam yang buruk menciptakan ketakutan kepada ras kulit putih. Ketakutan semakin terkonsentrasi pada akhir tahun 1970-an dan 1980-an melalui liputan berita yang secara rutin mengaitkan komunitas kulit hitam dengan penyerangan, perampokan, dan bentuk kejahatan kekerasan lainnya. Banyak kerusuhan komunitas pada periode tersebut menggambarkan gangguan multi-etnis yang sebagai peristiwa yang hanya dialami oleh kulit hitam, dan menyatakan bahwa komunitas orang kulit hitam secara alami rentan terhadap pelanggaran hukum dan tidak cocok dengan orang kulit putih. Padahal, Gilroy mengingatkan bahwa kesimpulan umum tentang ketidakcocokan rasial merupakan rekayasa sebuah media. Saya Kurnia Nur Hasanah dengan NPM 160. Saya akan memaparkan mengenai poin utama Gilroy, yaitu imigran Perang Dunia Kedua dipandang sebagai orang lain atau orang asing bagi orang-orang Inggris berkulit putih. Imigran kulit hitam dianggap oleh orang berkulit putih sebagai rawa komunitas. Lalu komunitas kulit hitam dipandang buruk melalui representasi yang mengaitkan mereka dengan tindakan kriminalitas individu, kejahatan pisau, dan perampokan. Ini menjadi perhatian khusus media. Representasi ini membangun gagasan akal sehat tentang laki-laki kulit hitam adalah seorang kriminal. Kemudian, representasi selanjutnya membangun komunitas kulit hitam secara umum dan pemuda kulit hitam, khususnya secara alami melanggar hukum dan tidak sesuai dengan nilai kulit putih Inggris. Kemudian, representasi selanjutnya menunjukkan bahwa perbedaan kulit hitam memiliki efek korosif pada budaya
pemuda kulit putih juga. Kemudian, mengenai warisan kerajaan dan identitas Inggris. Dalam bukunya tahun 2004, yaitu After Empire, Gilroy menyatakan bahwa Inggris sedang mengalami krisis identitas, yaitu dengan hilangnya kerajaan Inggris. Kemudian hilangnya prestis kolonial Inggris dan penyusutan yang dihasilkan dari pengaruh global Inggris yang sebagian besar telah disingkirkan dari wacana publik, namun kontraksi dalam kepentingan nasional secara bersamaan memengaruhi kecemasan budaya yang mengakar disertai dengan rasa ketidakberdayaan dan rasa bersalah nasional. Imigran juga merupakan simbol eksploitasi Inggris dan kekerasan rasial yang diabadikan atas nama kekaisaran, mengingatkan kita bahwa ekspansi kolonial dan proyek kekaisaran Inggris melahirkan perdagangan budak Inggris dan represi brutal terhadap penduduk asli di seluruh koloni. Baik, saya Difla Uzbanasyad Sahira Layalia, NPM 190, Kemenangan Perang Dunia dan Bahasa Inggris Albionik. Tarikan ganda dari rasa bersalah kekaisaran dan hilangnya kekuatan global Inggris telah mengakibatkan melankolia pasca kolonial nasional, yaitu semacam depresi kolektif yang menyerap dan menutup pandangan Inggris. Peran media pada saat itu adalah untuk mengkompensasi depresi kolektif secara rutin, serta menyerukan kemenangan Perang Dunia Kedua yang berfungsi untuk mengalihkan perhatian penduduk nasional dari semua kehilangan. Perang Dunia Kedua bertindak sebagai seperangkat penanda yang kuat yang memungkinkan mengubah hilangnya kerajaan Inggris menjadi momen kemenangan sejarah dan ideologis yang signifikan. Dengan demikian, media secara rutin memunculkan semangat Blitz dan mentalitas bulldog dari Winston Churchill untuk mengingatkan akan signifikasi sejarah Inggris yang dulu penting. Gilroy juga menarik perhatian pada kecenderungan media dengan tradisi Inggris sebagai tanggapan lebih lanjut terhadap melankolia pasca kolonial, yaitu melalui obsesi berita dengan keluarga kerajaan dan penggambaran rutin televisi tentang landscape pedesaan Inggris klasik. Kemudian, bahasa Inggris albionik yang berwawasan ke dalam. Menurut Gilroy, albionik Inggris tidak lebih dari sebuah fantasi yang mengganggu kenyataan. Seperti apa Inggris sebenarnya yang dilumpuhkan oleh kemiskinan regional dan kesenjangan sosial ekonomi yang terus melebar. Dua ahli teori yang mungkin menentang pemikiran Gilroy. Yang pertama, ada David Gauntlett akan menyajikan gambar yang jauh lebih optimis tentang kapasitas media untuk menghasilkan perubahan atau kemungkinan konstruksi identitas yang positif. Dia akan menyarankan bahwa variasi representasi media yang tersedia untuk audiens kontemporer jauh lebih besar daripada yang digariskan oleh Gilroy. Yang kedua, Henry Jenkins akan menyajikan pandangan yang jauh lebih optimis tentang landscape media saat ini daripada penilaian postkolonial Gilroy, yang mana menunjukkan bahwa teknologi baru memungkinkan audiens untuk terlibat dalam budaya partisipatif dan bentuk komunitas online. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.